Shalom. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah kepada semua jemaat HDP Makassar dan jemaat tamu yang mengambil bagian dalam ibadah kita pada hari ini. Semoga ibadah dan persekutuan kita semakin menguatkan iman dan kasih kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara yang sedang menderita sakit dan menghadapi beban dan pergumulan berat saat ini, kiranya Tuhan Yesus memberi kesembuhan dan kekuatan kepada saudara. Kepada jemaat yang telah memberi perhatian kepada gereja ini, kiranya Tuhan melimpahkan berkat kepada saudara. Untuk mempersiapkan kita memasuki ibadah, mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 17 ayat 1 sampai 3. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kuasa, puji syukur kami ucapkan kepadamu karena Engkau telah mengutus Anakmu yang tunggal itu kepada bangsa-bangsa kafir. Kasihanilah kami, biarlah firman-Mu yang kudus itu tinggal di tengah-tengah kami dan keturunan kami. Luaskanlah firman-Mu ke seluruh dunia, agar sinar terang kemuliaan-Mu bercahaya atas bangsa-bangsa yang berada di lembah kegelapan dan kuasa maut oleh karena Anak-Mu Tuhan Yesus. Amin. Silakan dulu. Mari kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 380 ayat 1 sampai 2.
yang pertama dan artinya. Demikian bunyinya. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Maksudnya adalah kita harus lebih takut, lebih kasih, dan lebih yakin dan percaya kepada Allah daripada segala-galanya. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Mari kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 352 ayat 1 sampai 2. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Allah Bapa kami yang di surga, Engkau mengampuni dosa kami, orang yang hina dan tercela ini, di dalam anak kesayangan-Mu. Kasihanilah kami, orang yang berduka cita yang berdosa ini. Nyatakanlah di dalam hati dan jiwa kami ini akan keampunan segala dosa dan kesalahan kami itu. Karuniakanlah Roh Kudus bagi kami untuk memberi kekuatan, keteguhan, dan ketetapan hati, supaya iman kami tidak tergoyahkan. Bimbing dan ajarlah kami ya Tuhan, agar kami benar-benar dan sungguh-sungguh menyerahkan diri, hati dan jiwa kami kepadamu saja, sebagai korban yang hidup dan kudus, oleh sebab anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
mendengar janji Allah tentang pengampunan dosa kita. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwaku akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Marilah kita memuji Tuhan dari Gedung Jemaat nomor 344 ayat 1 dan ayat 2. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu ini, yang tertulis dalam Ibrani 2 ayat 14 sampai dengan 18. Marilah kita baca secara responsoria. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Sebab sesungguhnya bukan malaikat-malaikat yang ia kasihani, tetapi keturunan Abraham yang ia kasihani. Sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Demikian bunyinya, berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Marilah kita memuji Tuhan dari Gedung Jemaat nomor 378 ayat 1 dan ayat 2. Oh
sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita mendengarkan warta jemaat. Salam. Warta Jemaat Minggu 2 Februari 2025. Topik Jahu pada Partano Batoan Jala Haporosata. Tuhan adalah bukti batu dan pertahanan kita. 1. Nama minggu kita hari ini, minggu keempat setelah Epifanias. 2. Statistik berita duka cita. 1. Pada hari Selasa 28 Januari 2025 telah meninggal dunia Bapak Freddy Lois Dani Tapubolon Oponisi Agnes Doli, tutup usia 78 tahun 4 bulan. Suami dari Ibu Welmina Borulumbatobi, alamat Jalan Danau Limboto nomor 7 Taman Toraja Tanjung Bunga. Dan pada hari Kamis 30 Januari 2025 telah dikebumikan di pemakaman umum Panaikan. 2. Pada hari Sabtu 1 Februari 2025 telah meninggal dunia Ibu Dr. Anda Sanggul Rumiris Boru Tapea, tutup usia 60 tahun 11 bulan, istri dari Bapak Mangatar R. Marpau, alamat Jalan Jipang Raya, Perung, Villa Megasari, Blok G nomor 19. Pada hari Selasa tanggal 4 Februari 2025 direncanakan akan dikebumikan di pemakaman umum Panaikan. Tuhan Yesus memberi penghiburan kepada keluarga yang ditinggalkan. 3. Dewan Koinonia kategorial, pertanggungjawaban dan pembubaran panitia Natal kategorial HKBP Makassar. Pada hari Kamis 28 Januari 2025, panitia remaja Naposo HKBP Makassar telah menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan pesta dan telah diterima dengan baik oleh semua peserta rapat. Selanjutnya, kepanitiaan pesta Natal remaja Naposo HKBP Makassar dengan resmi dibubarkan oleh Pendeta Resort. Adapun hasil pertanggungjawaban pesta Natal adalah sebagai berikut. Total pemasukan 35.151.000 rupiah. Total pengeluaran 35.049.550 rupiah. Saldo 101.450 rupiah. 4 Dewan Marturia, 5 Dewan Diakonia, gerakan 5.000 rupiah untuk Diakonia Sosial HKBP Makassar. Keenam, Kesekretariatan. 1. Hari ini Minggu 2 Februari 2025 kita mengumpulkan persembahan ke depan altar beramplop untuk panitia pesta sambut diakonia dengan Bible Pro. 2. Pada hari Minggu tanggal 9 Februari 2025 yang
akan datang kita akan mengantar persembahan ke depan altar sebagai ucapan tanda terima kasih kita atas pelayanan Bapak Situa Insinyur Harlem Simatupang sebagai majelis di HKBP Makassar selama 20 tahun 8 bulan. Marilah kita memberikannya dengan sukacita. 7. Pelayanan ibadah. Pembukaan kebaktian wilayah. Pada hari Selasa 4 Februari 2025, gereja kita akan melaksanakan pembukaan kebaktian wilayah. Kebaktian dilaksanakan di Gereja Bahasa Batak masuk pukul 19.00 WITA. Adapun pokok doa kita dalam kebaktian tersebut adalah proses pembangunan pos pelayanan Goa dan Pare-Pare. Jemaat HKBP Makassar dimohon untuk kategorial mama dan perempuan untuk mempersembahkan puji-pujian melalui kor. Marilah kita menghadirinya dengan sukacita. 8. Pengumuman A1. Paduan suara di pos pelayanan Goa. Pada hari ini Minggu 2 Februari 2025, ibadah Minggu di pos Goa dilaksanakan di Rumah Duka Budi Luhur. Paduan suara yang melayani pujian adalah GOR NHKBP. Ibadah masuk pukul 9.00 WITA. 2. Pada hari Minggu tanggal 9 Februari 2025 yang akan datang, paduan suara yang melayani ibadah Minggu di pos pelayanan Goa adalah GOR Pumuan Paropuan pada hari Kamis. A2. GOR wilayah yang melayani ibadah Minggu. Pada hari Minggu 9 Februari 2025 yang akan datang, GOR wilayah yang mengisi paduan suara di Gereja Bahasa Batak adalah wilayah Galilea. A3. Majelis pensiun dan pelepasan guru sekolah minggu. Pada hari Minggu 9 Februari 2025, gereja kita akan mengadakan acara purna bakti majelis Bapak Situa Insinyur Harlem Simatupang, alamat Jalan Pacinan Raya 3 nomor 62 Teluk Baru, wilayah Efesus. Dan guru sekolah minggu Ibu Sabungan Lucia Novalina SPD Borusiahaan. Acara dilaksanakan di Kebaktian Bahasa Batak setelah persembahan ke depan altar. Selesai acara kebaktian di gereja akan kita lanjutkan acara syukuran kepada keluarga Bapak Situa Insinyur Simatupang, Ibu H. Borus Utagalu, dan keluarga Situa AT Simajuta dan Ibu SLN Borusiahaan bertempat di gedung Sopo Talenta HKBP Makassar. Tuhan Yesus memberkati. A4. Temu Pisah Diakones Bibulpro. Pada hari Minggu 23 Februari 2025 yang akan datang akan dilaksanakan temu pisah Diakones Elvina Borusiah Sinaga dan Inang Bibulpro Rusmina Borusihoming oleh Amang Pareses Distrik 17 IBT Amang Pendeta Samuel Christian Sitopul MTH. Tuhan Yesus memberkati. A5. Sumbangan perbaikan kamar mandi konsistori. Gereja kita menerima sumbangan dari Bangor Umka Kris perbaikan renovasi kamar mandi konsistori gereja. Gereja mengucapkan terima kasih atas sumbangan yang telah diberikan. Kiranya Tuhan memberikan berkat yang berkelimpahan. B. Jemaat yang sakit. Mohon dukungan doa bagi warga jemaat HKBP Makassar yang sedang menderita sakit. 1. Inang Nyonya Insinyur M. Simatupang KR Boru Simanjuntak. 2. Inang Nyonya Situa B. Bajanahor JG Boru Manulang. 3. Nona Parulian Boru Pasaribu. 4. Amang Aha Manurung. 5. Inang Nyonya Wene Baho KR Boru Pasaribu. 6. Inang Nyonya EJ Sitorus C Boru Panjaitan.
7. Inang Nyonya MP Silitonga F. Urusa Mosir. 8. Inang Nyonya Situa Ate Simajuta SLN Borusiaha. 9. Inang Nyonya P. Silaban R. Borupapahan. 10. Amang Aha Siturus Pane. 11. Amang Situa Dr. Andus T. TS Huta Barat. 12. Inang Nyonya T. Sitanggang N. Boru Huta Barat. 13. Amang SPB Pasar Ibu. 14. Inang Nyonya RM Sitorus SH L. Boru Sirai SH. 15. Ananda Aurora Marvelin Boru Sigalinggi. Bagi jemaat yang keluarganya sakit, agar memberitahukan kepada sekretaris gereja. Tuhan Yesus memberkati, memberikan kesembuhan kepada jemaatnya. C. Jemaat yang berulang tahun kelahiran. Daftar jemaat yang akan berulang tahun dari tanggal 3 sampai 9 Februari 2025. Ulang tahun kelahiran remaja sampai dewasa ada 13 orang. Ulang tahun perkawinan ada 3 keluarga. Seluruh majelis dan jemaat HKBP Makassar mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan. Tuhan Yesus memberkati seluruh jemaatnya. Jadwal pemakaian Sopo Talenta atau gedung sekolah minggu dapat kita lihat di tangan kita masing-masing. 10 keuangan dapat kita baca yang ada di warta di tangan kita masing-masing. Demikianlah warta jemaat pada minggu ini. Salam. Marilah kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 250 A ayat 1 dan seterusnya, sekaligus mengumpulkan persembahan 1A, 1B dan 2.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang menyertai hati dan pikiranmu di dalam nama Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu bagi kita semua menginang. Mari kita membaca firman Tuhan buat kita di minggu ini yang tertulis dalam kitab Mazmur pasal 71 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Mazmur 71 ayat 1 sampai 6, saya akan membacakannya kepada kita. Demikian firman Tuhan. Padamu ya Tuhan aku berlindung, janganlah sekali-kali aku mendapat malu. Lepaskanlah aku dan luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Sendingkanlah telingamu kepadaku dan selamatkanlah aku. Jadilah bagiku gunung batu tempat berteduh, kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku. Sebab Engkaulah bukit batuku dan pertahananku. Ya Allahku, luputkanlah aku dari tangan orang fasik, dari cengkraman orang-orang zalim dan kejam. Sebab Engkaulah harapanku, ya Tuhan, kepercayaanku sejak masa muda, ya Allah. Kepadamulah aku bertopang mulai dari kandungan. Engkau telah mengeluarkan aku dari perut ibuku. Engkau yang selalu kupuji-puji. Sampai demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita sadari atau tidak bahwa hidup kita selalu dekat dengan berbagai ancaman. Hidup kita selalu dekat dengan bahaya-bahaya. Sesuatu hal yang tidak terduga-duga kapan saja bisa terjadi di dalam hidup kita ini. Kalau kita melihat banyak peristiwa, berita-berita yang pernah kita dengar, baik itu bencana maupun itu karena kecelakaan maupun karena kebakaran dan lain sebagainya, bencana-bencana yang memakan banyak korban jiwa, tentu kita katakan ya tidak mungkin ada orang yang sengaja untuk mau mencelakakan dirinya supaya dia atau karena dia tahu di sana akan bencana maka dia akan datang ke situ. Tentu tidak seperti itu. Artinya kita tidak tahu apa yang akan terjadi di tengah-tengah kehidupan kita. Dimanapun kita berada, sesuatu yang tidak terduga-duga kapan saja itu bisa terjadi. Mau itu kita di dalam kendaraan, apakah kita itu sedang bekerja, atau bahkan kita saat liburan sekalipun, bahkan ketika kita sedang tertidur sekalipun, ya ancaman akan hidup kita, bahaya-bahaya bisa terjadi di tengah-tengah kehidupan kita yang kita tidak tahu. Artinya yang mau dikatakan bagi kita pada saat ini, ya itulah keadaan daripada hidup kita, bahwa dimanapun kita, kapanpun, ya kita berada dalam situasi yang bisa membuat kita terancam. Itu sebabnya kalau di dalam kehidupan kita sekarang ini sudah ada regulasi keselamatan yang coba diusahakan. Bagaimana meminimalisir adanya yang membuat kita celaka atau yang membuat kita menjadi korban karena sesuatu hal. Itu sebabnya ada, baik itu misalnya ada regulasi tentang keselamatan bekerja, ada regulasi tentang keselamatan berkendara, kemudian ada makanan dan minuman tidak hanya seperti itu saja diperjualbelikan, tentu harus ada yang menyortir mana yang layak untuk dikonsumsi dan lain sebagainya. Ada banyak hal-hal yang diperbuat oleh pemerintah, diperbuat oleh banyak orang, ya bagaimana untuk meminimalisir ya dampak-dampak ancaman-ancaman yang mungkin bisa timbul di dalam kehidupan kita. Tetapi walaupun seperti itu,
Kita manusia selalu berusaha untuk memaksimalkan bagaimana kita untuk melindungi diri kita. Kita semaksimal mungkin bagaimana untuk menjaga keselamatan kita, menjaga kesehatan kita. Tetap saja tidak sepenuhnya kita bisa menjamin bahwa kita akan selamat. Sekalipun kita semaksimal mungkin menjaga diri kita, tetapi itu pun tidak cukup bisa menjamin bahwa kita akan selamat. Contohnya misalnya ya seperti kecelakaan pesawat, ya apa kurangnya seperti itu, persiapan sebelum keberangkatan. Tetapi selalu ada saja kecelakaan yang terjadi misalnya, dan lain sebagainya, banyak hal di tengah-tengah kehidupan kita, Bapak Ibu saudara dikasih oleh Tuhan. Oleh sebab itulah di Mazmur 71 yang kita baca di sini, pemazmur ini adalah seorang yang dikatakan sudah lanjut usianya, atau dia sudah tua. Dia sudah mengalami banyak suka duka di dalam perjalanan kehidupannya. Di sini di dalam Mazmur ini, pemazmur mau mengatakan kepada kita bahwa sudah ada banyak bahaya-bahaya, sudah banyak ancaman-ancaman yang dia alami di dalam kehidupan dia yang bisa merenggut keselamatannya. Bahkan dikatakan dia di sini sampai dia sudah tua pun ancaman itu, bahaya itu dihadapi dia. Artinya bahwa ternyata mulai sejak dia muda sampai dia tua ada selalu ancaman-ancaman bahaya-bahaya yang membuat dia gentar di tengah-tengah kehidupannya. Itu adalah sebuah pengakuan yang mau disuarakan oleh pemazmur dalam nats kita ini, untuk mengatakan itulah realita kehidupan yang pemazmur hadapi. Tetapi tentu tidak hanya pemazmur saja, tentu demikian juga kita di dalam hidup kita ini. Kita sedang berjalan, tetapi kita harus ingat di sekitar kita selalu ada bahaya, di sekitar kita ada selalu ancaman-ancaman yang bisa membuat kita celaka. Tetapi apa kata pemazmur di sini? Pengalaman yang dia hadapi akan banyaknya ancaman bahaya di dalam kehidupannya, itu semua bisa dia lalui. Dia bisa dia jalani semua sekalipun banyak ancaman, banyak bahaya. Kenapa? Karena dia katakan, dia bersaksi di dalam Mazmur ini, Tuhanlah yang menjadi tempat perlindungan dan keselamatan di dalam hidupnya. Itulah yang menjadi pegangan daripada pemazmur. Sekalipun di sekitar dia ada banyak ancaman, di sekitar dia banyak bahaya, tetapi dia katakan bahwa tempat perlindungan dan keselamatannya hanyalah Tuhan. Karena dia berlindung kepada Tuhan, dia mencari keselamatan kepada Tuhan, sehingga ancaman-ancaman itu, bahaya-bahaya itu tidak mengganggu keselamatannya. Itulah kesaksian yang disampaikan, yang diutarakan oleh pemazmur dalam nas yang kita baca pada saat ini. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang hendak disampaikan oleh firman Tuhan bagi kita di minggu ini, yang untuk kita bawa di dalam kehidupan kita, kehidupan beriman kita sehari-hari. Yang pertama, firman Tuhan mau menyuarakan kepada kita bahwa Tuhan adalah tempat perlindungan. Ini yang menjadi topik daripada minggu kita, bahwa Tuhan adalah tempat perlindungan di dalam kehidupan kita. Kalau kita membaca di dalam Mazmur ini, Tuhan itu digambarkan seperti gunung batu, seperti kubu pertahanan dikatakan. Mazmur katakan bahwa Tuhan itu adalah gunung batu, Tuhan itu adalah kubu pertahanan yang kuat. Apa yang mau digambarkan di situ untuk menjelaskan kepada kita bahwa tidak ada tempat yang paling aman selain daripada kita datang kepada Tuhan. Tidak ada tempat yang paling aman. Hanya datang kepada Tuhanlah kita akan mendapatkan keselamatan. Hanya Tuhanlah yang menjadi tempat yang teraman untuk kita bisa melindungi diri kita dari setiap bahaya, dari setiap ancaman. Ini adalah kesaksian yang mau disuarakan oleh firman Tuhan kepada kita. Sebab hanya Tuhan yang bisa kita andalkan dalam hidup kita.
Hanya Dia yang bisa kita andalkan menjamin kehidupan kita, baik kehidupan kita di dalam dunia ini maupun kehidupan kita di masa yang akan datang. Sepintar-pintarnya kita, sekuat-kuatnya kita, tidak akan bisa kita jadikan jaminan bahwa kita akan selamat. Tidak ada. Kita tidak bisa menjalinkan hidup kita hanya karena kita pintar, atau karena hanya kita kuat, atau hanya karena kita mampu, sehingga kita katakan, oh tidak, aku bisa kok menjaga diriku. Jangan kita katakan bahwa kita hanya mengandalkan diri kita. Pemazmur mau bersaksi kepada kita, hanya Tuhan yang menjadi gunung batu, hanya Tuhan yang menjadi bumbu pertahanan yang dapat kita andalkan di dalam hidup kita ini. Maka jangan sekali-kali kita hanya mengandalkan diri kita. Kalau kita membaca bagaimana kesaksian Daud di dalam kehidupannya, perjalanan kehidupan Daud, dia tulis di Mazmur 23 ayat 4 dikatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkaulah besertaku. Itu adalah kesaksian daripada Daud mengatakan, sekalipun dia berjalan di dalam lembah kekelaman, artinya kematian itu begitu sudah dekat di dalam kehidupan dia, tetapi itu pun dia tidak takut karena Tuhanlah yang beserta dengan kehidupan dia. Ini yang pertama yang disuarakan firman Tuhan bagi kita, bahwa Dialah Tuhan yang menjadi tempat perlindungan kita. Maka dari sini kita diajarkan oleh firman Tuhan, Bapak Ibu sekarang dikasih oleh Tuhan, ya mari kita mengawali kehidupan kita, mari kita mengawali hari-hari hidup kita dengan selalu menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Mari kita memulai setiap pekerjaan kita dengan selalu menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Inilah yang menjadi fondasi landasan kehidupan kita. Mari kita menjalani kehidupan kita apapun. Mari kita memulai hari-hari hidup kita. Kita selalu menyerahkan hidup kita kepada perlindungan daripada Tuhan. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu saudara dikasih oleh Tuhan, nats ini juga mau menyerahkan kepada kita bagaimana kita mau membangun fondasi hidup kita dengan fondasi yang terbaik, yaitu iman. Iman itu adalah fondasi, landasan hidup yang terbaik yang bisa kita bangun di dalam kehidupan kita. Kalau di sini pemazmur mau menyatakan kepada kita bahwa dia telah membangun fondasi kehidupannya yang pokok sejak daripada masa mudanya. Jadi sejak masa muda pemazmur sudah menetapkan, pemazmur sudah membangun landasan hidupnya yang pokok, yaitu iman kepada Tuhan. Itulah yang menjadi keberhasilan daripada pemazmur, sehingga dia dapat bertahan dari setiap ancaman, setiap bahaya yang bisa terjadi di dalam kehidupan dia. Dia telah membangun fondasi sejak masa mudanya, sehingga hari-hari hidupnya selalu tetap kuat, sekalipun banyak bahaya, sekalipun banyak ancaman di dalam hidupnya. Dan ini mengingatkan kita kepada perumpamaan yang pernah disampaikan oleh Tuhan Yesus juga. Kalau kita mengingat kembali perumpamaan Tuhan Yesus yang mengatakan tentang rumah yang didirikan di atas pasir dan rumah yang didirikan di atas batu. Dari perumpamaan itu Tuhan Yesus mengatakan bahwa rumah yang didirikan di atas batu itu, sekalipun ada ancaman badai, sekalipun ada banjir, sekalipun ada angin yang kencang, tetapi karena fondasinya sudah kuat, maka dia akan tetap bertahan. Rumah itu akan tetap kokoh sekalipun datang badai angin, sekalipun datang banjir, sekalipun datang hujan yang lebat. Rumah itu akan tetap kokoh berdiri. Kenapa? Karena dia memiliki fondasi yang kuat. Maka ini juga yang menjadi pegangan bagi kita. Mazmur ini juga menjadi pesan yang sangat berharga kepada kita, khususnya bagi kita generasi-generasi muda. Kita yang masih remaja, kita masih ngaposo. Ini menjadi penting bagi kita untuk kita teladani dari pemazmur. Jangan kita terbuai,
Jangan kita terlena dengan kesenangan-kesenangan masa muda kita. Jangan kita merasa karena kita masih muda sehingga kita menikmati masa muda kita dengan sesuka hati kita. Kita tidak peduli lagi untuk membangun masa depan kita. Tidak ada kepedulian untuk membangun hubungan kita dengan Tuhan. Tetapi dari pemazmur ini justru kita belajar. Justru ketika masa muda lah, ini adalah kesempatan yang terbaik bagi kita untuk membangun pondasi kita yang bagus. Justru pada masa muda lah, ini waktu terbaik untuk kita membangun pondasi iman kita yang kuat. Kenapa? Karena supaya nanti kita kalau sudah dewasa, apapun itu pergumulan, apapun itu tantangan kehidupan, apapun masalah-masalah yang kita hadapi pada masa dewasa kita akan tetap mampu, tetap kuat bertahan. Kenapa? Karena sudah sejak dari masa muda kita sudah mempersiapkan fondasi kita yang kuat. Fondasi kita yang terkuat di dalam hidup kita hanyalah iman kepada Tuhan. Iman kepada Tuhan itu yang menjadi pegangan terkuat bagi kita. Ya, kita katakan kita mau membangun masa depan kita sebagai generasi muda, kita mau belajar, ya penting belajar. Kita membangun masa depan kita dengan mengembangkan skill kita, kemampuan kita, ya itu bagus. Tapi tidak cukup hanya mengandalkan pikiran kita, tidak hanya cukup mengandalkan kemampuan kita saja. Lebih daripada itu, kita harus juga membangun fondasi hidup kita yang kuat adalah iman kepada Tuhan Yesus. Maka mari kita generasi-generasi muda pada saat ini, mari kita membangun relasi kita, membangun hubungan kita yang baik dengan Tuhan. Mulailah mengenal Tuhan, mencintai Tuhan, menghidupi firman Tuhan, menyadari kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Itulah yang menjadi fondasi yang terkuat nanti, yang akan menyelamatkan hidup kita di masa yang akan datang. Itu yang kedua. Yang ketiga, Bapak Ibu saudara dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan juga menyapa kita dari nas ini. Bagaimana kita tahu untuk bersyukur dan memuji Tuhan? Tahu untuk bersyukur dan memuji Tuhan. Di sini pemazmur katakan bahwa sisa dari kandungan ibunya dia bersaksi Tuhanlah yang menjaganya. Kita baca dari di ayat yang ke-6. Itu adalah sebuah kesaksian untuk mau bersyukur kepada Tuhan, kesaksian untuk mau memuji Tuhan di dalam kehidupan dia. Sekalipun ya waktu dia masih dijanin dalam perut ibunya, ya dia tentu belum mengenal Tuhan. Tetapi sekalipun demikian, pemazmur mau katakan waktu di dalam janin, waktu masih janin, waktu masih di dalam rahim ibunya, dia katakan Tuhanlah yang menjagai aku di dalam rahim ibu. Artinya mau dia katakan kepada kita, pemazmur tidak pernah melupakan kebaikan Tuhan yang selalu menjagai kehidupannya. Tidak pernah dia melupakan. Dia selalu ingat segala perbuatan Tuhan yang ajaib di dalam kehidupan. Itulah dalamnya rasa syukur daripada pemazmur atas kebaikan Tuhan yang selalu menolong, menjagai, menyertai kehidupan kita. Bapak Ibu saudara dikasih oleh Tuhan, kita harus sadar, kita harus menyadari bahwa hari-hari yang kita jalani ini, seperti yang sudah saya katakan tadi di awal, hari-hari hidup kita, di sekitar kita selalu ada banyak ancaman, ada selalu banyak bahaya. Tetapi kalau kita masih selamat hingga saat ini, kita percaya itu adalah semua karena perlindungan dan penyertaan Tuhan. Tuhan yang selalu menjaga hidup kita, Tuhan yang masih selalu memberi pertolongannya di dalam kehidupan kita. Itu sebabnya kita harus bersyukur kepada Tuhan. Kita tidak tahu Bapak Ibu saudara dikasih oleh Tuhan. Mungkin semalam sedang kita berjalan di jalan raya sana, aturannya ada mobil yang menyerempet kita tidak tahu. Tetapi Tuhan masih memberi pertolongan kepada kita.
Atau mungkin sedang kita berkendara semalam, ternyata ada yang menabrak kita, tetapi Tuhan masih menjagai kita. Kita tidak tahu apa yang terjadi dalam hidup kita. Mungkin semalam ketika kita waktu tidur ada bencana yang terjadi, tetapi Tuhan menjagai kita supaya tidak terjadi bencana. Kita tidak tahu, tetapi kita percaya bahwa Allah bekerja, Allah berkuasa menyertai perjalanan hidup kita. Kalaupun kita sampai saat ini masih sehat, masih selamat, puji Tuhan. Bukan karena kekuatan kita, tapi kita percaya bahwa Tuhan adalah gunung batu. Tuhan adalah kubu pertahanan kita yang kuat di dalam kehidupan. Oleh sebab itulah kita harus bersyukur juga kepada Tuhan. Jangan pernah melupakan kebaikan Tuhan di dalam hidup kita ini. Kita harus katakan, kita harus mau katakan bersyukur kepada Tuhan. Ada banyak ancaman-ancaman dalam hidup kita. Ada banyak bahaya-bahaya yang Tuhan telah luputkan kita dari semuanya itu. Ya, itulah yang mau disampaikan firman Tuhan bagi kita Bapak Ibu sekalian kasih Tuhan, untuk mengatakan kepada kita bersyukurlah atas kebaikan Tuhan. Kita mau katakan jika sampai saat ini kita masih diberi nafas hidup, itu adalah karena Tuhan masih menjaga kita. Maka Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, inilah yang menjadi pegangan iman kita, menjadi firman Tuhan yang memberi kekuatan bagi kita di dalam menjalani hidup kita. Sebagaimana yang disuarakan oleh firman Tuhan tadi di sini, bahwa Tuhanlah yang menjadi tempat perlindungan kita. Kemudian mari kita membangun fondasi iman kita dengan kuat sejak dari masa muda kita. Dari awal kita harus membangun fondasi iman kita yang kokoh di dalam hubungan kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan yang ketiga adalah tetap bersyukur di sepanjang kehidupan kita atas pertolongan, atas perlindungan Tuhan di dalam hidup kita. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, pada minggu ini kami bisa bersama-sama seluruh jemaat-Mu untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami telah disapa oleh firman-Mu Tuhan, supaya kami semakin yakin dan percaya bahwa Tuhan adalah gunung batu, Tuhan adalah kubu pertahanan yang dapat kami andalkan di dalam hidup kami ini. Sekalipun Tuhan di dalam perjalanan hidup kami ini ada banyak bahaya, ada banyak ancaman, ada banyak tantangan, ada banyak pergumulan yang bisa kami hadapi Tuhan di dalam perjalanan hidup ini. Tetapi firman-Mu menguatkan kami bahwa Engkau adalah Tuhan yang dapat kami andalkan di dalam hidup ini, yang menjadi pertolongan dan kekuatan di dalam menjalani kehidupan kami. Berkati kami Tuhan, untuk selalu kuat, kami mampu menjalani hari-hari hidup kami. Biarlah Tuhan kuasa-Mu, pertolongan-Mu selalu menaungi, menyertai, menjaga hidup kami Tuhan. Tuhan adalah Bapa kami mau menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Berkati seluruh jemaat yang boleh datang beribadah ke hadapan Tuhan. Berkati Tuhan seluruh jemaat-Mu di dalam apapun Tuhan, di dalam setiap pergumulan, di dalam setiap harapan-harapan, di dalam setiap aktivitas. Kami percaya Tuhan adalah sumber berkat, Tuhan adalah sumber kasih dan kebaikan yang dapat kami terima di dalam hidup kami ini. Berkati kami Tuhan di dalam menjalani hari-hari hidup kami. Tuhan, pada saat ini kami juga mau berdoa Tuhan, di dalam perjalanan dan pelayanan di tengah-tengah gereja-Mu. Berkati Tuhan di dalam setiap pelayanan yang akan dilaksanakan di tengah-tengah gereja-Mu. Secara khusus Tuhan di dalam minggu ini, biarlah semuanya pelayanan di tengah gereja-Mu menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan kepada seluruh jemaat yang dalam keadaan sakit. Tuhan, beri mereka kesembuhan. Berkati obat yang mereka konsumsi, biarlah obat perawatan yang mereka terima menjadi jalan kesembuhan yang Tuhan berikan bagi seluruh jemaat-Mu. Kami berdoa bagi seluruh jemaat yang ada berulang tahun Tuhan, baik ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan di dalam minggu ini. Biarlah Tuhan yang memberkati seluruh jemaat yang berulang tahun. Tuhan berikan mereka umur yang panjang,
Tuhan berikan mereka kesehatan, beri mereka pengharapan di dalam masa depan mereka. Tuhan, secara khusus juga pada saat ini kami mau berdoa Tuhan kepada jemaat yang sedang berduka, yang mana Tuhan telah memanggil Bapak terkasih Bapak Freddy Louis ini Tampu Bolon, dan juga kepada Ibu Sandro Rumiris Bolu Tapea yang telah Tuhan panggil ke sisi ini. Berkati Tuhan keluarga yang mereka tinggalkan. Biarlah Tuhan keluarga yang mereka tinggalkan, Tuhan beri mereka kekuatan, penghiburan sejati dari Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu menaungi hati dan pikiran mereka. Tentang mereka berpengharapan bahwa sekalipun kami meninggalkan, kami akan mati dari dunia ini, tapi Tuhan telah menyediakan bagi kami orang yang percaya kehidupan yang kekal, yang Tuhan sediakan kepada setiap orang yang percaya kepada-Mu. Biarlah itu Tuhan menjadi penghiburan sejati bagi jemaat-Mu yang sedang berduka Tuhan. Tuhan, pada saat ini biarlah kami menyerahkan seluruh pelayanan, pekerjaan di tengah-tengah gereja Tuhan. Biarlah itu semuanya menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita sambut firman Tuhan. Kita akan mengumpulkan persembahan dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 358. Persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah di dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukan hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.